Oke, kita bertemu kembali dalam perkuliahan Internet of Things. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknologi dan tren internet. Mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Topik yang akan kita bahas pada perkuliahan kali ini, nanti kita akan berbicara mengenai sejarah internet, di mana nanti ada beberapa penjelasan tentang orang-orang dan organisasi yang berperan dalam pengembangan teknologi internet dan teknologi www di situ. Kemudian teknologi pada internet, nah nanti bagaimana macam-macam teknologi dan fasilitas yang bisa digunakan melalui internet di sini. Kemudian bagaimana cloud computing, jadi pengenalan teknologi komputasi awan dan manfaatnya, kenapa bisa muncul cloud computing ini atau komputasi awan ini, dasarnya apa, kemudian manfaatnya apa, kita akan lihat. Dan terakhir bagaimana internet trends, tentang Internet of Things, wearable devices di situ. Nah, kita akan kupas mengenai teknologi-teknologi ini. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini ada timeline dari internet. Nah, di situ teknologi yang ada pada internet, kalau kita lihat internet ini memang diawali di tahun 1969 di situ, di mana ARPANET ini dikembangkan. Kemudian di tahun 73 itu dikembangkan yang namanya File Transfer Protocol, dan di sini ada TCP/IP. Nah, di sini sebuah teknologi yang digunakan untuk pengiriman data dan pengalamatan komputer. Kemudian di tahun 76 itu ada Ethernet. Tahun 1982 itu muncul internet, di mana komputer yang terhubung satu dengan yang lain dalam skala yang besar bisa saling berkomunikasi. Kemudian di tahun 1990 kita mengenal ada World Wide Web di situ, atau yang biasa dikenal dengan istilah WWW atau kalau dalam bahasa Indonesia WWW. Kemudian di tahun 94, nah ini mulai muncul ada browser di sini, ada Netscape. Kemudian kita kenal Yahoo, Amazon itu mulai bermunculan. Jadi layanan-layanan berbasis internet itu mulai muncul. Kemudian tahun 1995 kita mengenal ada Java. Kemudian ada eBay di sini, ini adalah salah satu aplikasi web lelang terbesar hingga saat ini ya, kalau kita lihat. Kemudian tahun 98 Google mulai muncul. Kemudian media sosial itu mulai muncul. Kita kenal ada Friendster, kemudian MySpace, kemudian ada Facebook dan sebagainya. Kemudian kita kenal YouTube di tahun 2005, walaupun pada saat itu di negara kita belum begitu booming dan baru booming di akhir-akhir tahun 2010-an ke atas di situ. Nah, ini adalah bagaimana teknologi yang menghiasi pada lini masa internet. Nah, bagaimana nanti di tahun 2014 ke atas? Kalau kita lihat 2014 ke atas, bagaimana media sosial, bagaimana device-device yang bisa terhubung dengan internet secara real time itu berkembang dengan cukup besar. Terutama di media sosial yang berkembang ini adalah mengenai konten. Nah, jadi sekarang ini konten ini adalah yang meng-create itu adalah user, bukan operator ataupun provider. Kalau sebelumnya konten adalah yang meng-create itu provider. Tetapi pada saat ini, terutama di tahun 2021, itu konten yang meng-create itu adalah user itu sendiri. Dan sekarang jumlah konten setiap hari itu sangat luar biasa pertumbuhannya. Nah, kita lihat bagaimana di sini selain dari gambar yang ada di depan, jadi bagaimana timeline internet sendiri juga bisa kita lihat detailnya di sini. Nah, nanti ini bisa dilihat di dalam PPT. Jadi dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2000, di situ bagaimana konsep dari paket switching pertama dikenalkan.
kemudian bagaimana ARPANET pertama kali mengirimkan data, kemudian ada standarisasi Ethernet, sehingga apa, komputer di seluruh negara itu bisa terhubung dengan satu standar di situ. Sampai di tahun 2000-an di situ bagaimana aplikasi-aplikasi yang mendukung itu mulai bermunculan. Ada weblogs, ada sosial media, ada email, dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus kita ketahui di dalam teknologi pada internet ini? Yang pertama, kita mengenal yang namanya protokol. Protokol ini merupakan sebuah aturan yang digunakan secara bersama-sama, seperti halnya ketika manusia berkomunikasi satu dengan yang lain. Di sana ada satu protokol. Yang pertama adalah apa? Bahasa. Jadi ketika bahasanya sama, maka manusia ini bisa berkomunikasi. Namun ketika bahasanya berbeda, maka diperlukan translator atau penerjemahnya. Jadi di sini protokol ini nanti adalah untuk menjamin bagaimana proses komunikasi ini bisa berhasil. Nah, jadi di sini mudahnya protokol itu apa? Itu adalah sebuah aturan yang disepakati bersama-sama agar suatu program, atau kalau di sini kita menggunakan server, di situ nanti bisa memahami data yang dikirimkan, baik itu oleh program ataupun oleh server yang lain. Jadi di sini misalkan kita ada data, ada Steve McCarthy, Steve Jobs, sama Steve Wozniak. Nah, jadi di sini ini adalah sebuah data nama. Nah, data nama ini ketika tidak ada identitas di atasnya atau keterangan yang menyatakan ini tuh nama apa, lah kita bingung, ambigu, sehingga di sini nanti bisa menyebabkan pemahaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu ada satu kesepakatan di mana nanti ketika ada data seperti ini, nah ada data seperti ini nantinya kita bisa lihat ya, ada data seperti ini. Nah itu nanti kita bisa berikan pada kolom pertama ini misalkan nama mahasiswa. Kemudian kolom kedua di situ nama orang tuanya. Kemudian kolom ketiga ini nama dosen wali. Sehingga apa? Sehingga orang yang membaca data ini bisa memahami. Tetapi kalau di sini tidak ada kesepakatan kolom pertama isinya apa, orang akan mengira-ngira Steve McCarthy itu siapa? Steve Jobs. Wah ini jangan-jangan penemunya apa itu, ini CEO-nya Apple. Kemudian Steve Wozniak, temannya Steve Jobs misalkan seperti itu. Nah, jadi di sini akan ada pemahaman yang berbeda-beda. Namun ketika di sini ada satu protokol yang menyatakan bahwa kolom pertama nama mahasiswa, kolom kedua nama orang tua, kolom ketiga nama dosen wali, maka orang yang akan membaca atau orang yang sudah membaca akan mempunyai persamaan persepsi. Itulah fungsinya dari protokol. Jadi apa? Untuk menyamakan persepsi supaya tidak ada salah pemahaman. Nah, ini adalah istilah-istilah yang biasa digunakan dari internet. Jadi kita mengenal ada HTTP. Jadi HTTP ini apa? HTTP ini adalah untuk mengakses halaman web yang biasanya diakses melalui sebuah browser. Nah, kalau kita lihat browser yang ada saat ini itu macam-macam. Ada Google Chrome, ada Mozilla, ada Edge dan sebagainya. Kemudian kita mengenal ada SMTP. SMTP di sini digunakan untuk mengirim email antar satu server ke server yang lain. Nah, sedangkan untuk mengirim email dari server klien itu kita bisa menggunakan namanya IMAP atau POP3. Kemudian kita mengenal ada FTP atau File Transfer Protocol. Jadi di sini adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mengirim atau mengunggah sebuah file atau banyak file
ke dalam server. Kemudian ada telnet. Nah, telnet ini digunakan untuk mengendalikan komputer dari jarak jauh ya, atau namanya remote ya. Nah, remote melalui jaringan. Dan sekarang untuk remote system ini banyak sekali aplikasi. Ada yang berbayar, ada pun yang gratis. Kemudian ada SSH, Secure Socket Layer, di sini Secure Socket Layer-nya di sini nanti untuk pengenkripsian. Jadi di sini SSH di sini adalah pengembangan dari telnet di mana untuk mengenkripsi data. Tujuannya apa? Tujuan dari enkripsi ini adalah supaya data yang dikirimkan ini tidak bisa disadap oleh pihak lain atau pihak ketiga, sehingga datanya ini benar-benar aman. Ini yang biasa digunakan di dalam internet. Nah, dan yang paling sering kita gunakan apa? Yang paling sering kita gunakan di sini adalah yaitu ada www melalui protokol HTTP. Jadi www di sini atau biasa disebut dengan web itu dibuat tahun 1991 oleh seorang fisikawan yang bernama Tim Berners-Lee di situ. Jadi di sini awalnya web itu hanya kumpulan dokumen yang saling dihubungkan atau di-linkkan di situ. Jadi untuk mempermudah dalam pencarian. Namun sekarang pengembangan web ini sudah cukup luar biasa. Dari web 1.0 sampai dengan web 3.0. Nah, ini kita mengenal ada HTML5, CSS3, JavaScript di sini. Nah, jadi kalau kita lihat HTML5, CSS3, JavaScript itu bisa dibilang sesuatu yang sangat menarik karena apa? Di sini dengan menggunakan teknologi ketiganya ini kita bisa membuat sebuah tampilan web yang benar-benar menarik. Jadi kita bisa menampilkan video atau audio tanpa harus menggunakan bantuan flash, kemudian bisa membuat animasi interaktif dengan menggunakan kanvas. Seperti contoh kalau kemarin ada demonstrasi menggunakan Jamboard ya dari Google, di situ bagaimana papan tulis digital ini bisa diakses oleh banyak orang, kemudian diakses secara real time di situ. Kemudian kita bisa membuat gradasi dan bayangan objek tanpa bantuan gambar. Jadi kita tinggal menggunakan script yang ada di dalam CSS3 di sini. Kemudian kita bisa memanfaatkan file atau database lokal untuk menyimpan sebuah halaman secara offline. Dan tentunya di sini karena perkembangan teknologi mobile, nah dengan menggunakan HTML5, CSS3, JavaScript di sini, nah kita bisa gabungkan dengan teknologi mobile di situ. Nah, ini contoh bagaimana penggunaan audio dan video dalam HTML5. Jadi di sini kalau kita lihat dulu ketika kita memutar video yang ada di YouTube, kita harus upgrade atau update flash kita. Namun sekarang tidak perlu. Kita bisa langsung play di sana. Jadi dengan menggunakan HTML5 di sini benar-benar memudahkan kita dalam mengakses. Kemudian kita bisa lihat adik-adik di sini ya, bagaimana animasi interaktif dengan menggunakan JavaScript di sini. Nah, jadi di sini contoh bagaimana animasi yang interaktif ini bisa dilihat dalam web. Di situ ada ramaya.na di sini ya. Nah, nanti bisa diakses, mudah-mudahan masih bisa diakses di sini. Jadi bagaimana animasi ini bisa interaktif dengan user. Ini akan memberikan satu pengalaman baru bagi user ketika nanti berinteraksi dalam web interaktif ini. Kemudian di sini bisa memberikan gradasi dan bayangan tanpa menggunakan gambar, cukup dengan menggunakan script yang ada, yaitu memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam memprogram. Kemudian bagaimana nanti
kita bisa manipulasi hardware pada mobile apps. Jadi sebenarnya kita menggunakan aplikasi web based karena di sini responsif, yaitu memudahkan. Jadi pengembangannya menjadi mudah. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana ini antara web 1.0 dengan 2.0 dan 3.0. Perbedaannya apa di sini nanti? Jadi kalau kita lihat web 1.0 ini bersifat statis, jadi konten hanya bisa diisi oleh admin atau pembuat web itu sendiri, dan pengunjung tidak dapat melakukan apapun kecuali melihat. Jadi waktu itu muncul web 1.0 ini, ya kita udah merasa sangat cukup bisa memperoleh informasi yang di-create oleh pembuat webnya dan sebagainya. Kemudian berkembang, di mana web 2.0 ini mulai bersifat dinamis, kemudian ada yang namanya user generated content. Jadi bagaimana isi ini bisa dibangkitkan atau dibuat oleh user. Jadi pengunjung web ini bisa membuat konten. Contohnya waktu itu kita mengenal banyak sekali blog ya. Jadi ada WordPress, ada Blogspot, itu mulai digunakan untuk saling menyampaikan informasi. Sosial media, Friendster, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Forum, nah ini dulu Kaskus itu ya. Nah, orang bisa mengisi informasi, orang bisa komentar di sana. Itu mulai muncul. Kemudian berkembang web 3.0. Nah, di sini bersifat dinamis dan personal. Jadi kita nanti akan mengenal ada semantic web di web 3.0 ini. Jadi di web 3.0 ini user benar-benar bisa berinteraksi secara langsung dan real time dalam halaman website. Nah, ini contoh web 1.0. Jadi di situ hanya pembuat yang menyediakan konten, bukan karena tidak bisa, tapi memang agar pengunjung tidak menambahkan info. Hal ini untuk menjaga validitas data. Kemudian web 2.0 tadi sudah saya sampaikan bagaimana orang user itu mulai bisa mengisi, memberikan opininya. Kemudian web 3.0. Nah, di sini. Jadi misalkan kita dengan mengakses google.com nih. Nah, itu sudah bisa memberikan rekomendasi pencarian kita. Nah, ini dia sudah mengerti istilahnya semantik di situ nanti. Sudah mengerti kemudian bisa memberikan saran di situ. Facebook di sini bisa menampilkan timeline dari status orang yang mungkin lebih menarik bagi kita. Atau news 360 di sini kita bisa lihat ya. Nah, jadi bisa menampilkan topik dan model berita yang lebih sering kita baca. Nah, ini dia dikumpulkan di web 3.0 ini, semua informasi yang dibangkitkan oleh user dia kumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan dijadikan basis data, basis pengetahuan, kemudian dia berikan sarannya. Ini loh yang mau dicari, bener enggak? Nah, sudah diberikan di situ. Nah, selanjutnya kita mengenal yang namanya cloud computing atau komputasi awan. Jadi komputasi awan ini adalah merupakan metode komputasi yang bergantung pada internet. Jadi di sini misalkan saya punya laptop, kemudian saya tidak perlu menginstal aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pekerjaan, misalkan Office Word, Office PowerPoint dan sebagainya. Nah, Word, PowerPoint, Excel, spreadsheet di situ sudah ada yang menyediakan. Asal saya punya browser, saya bisa mengakses. Itu contoh gampangnya cloud computing di sana. Jadi di sini kita mau mengakses aplikasi ini bergantung dari browser dan bergantung dari internet. Sehingga apa? Saya tidak perlu install. Jadi di sini itu contoh penggunaan dari cloud computing. Penggunaan yang lain, cloud computing yang lain. Misalkan ketika saya pengen membangun sebuah aplikasi,
namun saya nggak punya server, saya nggak punya komputer, saya bisa menyewa fasilitas cloud yang sudah ada. Contoh misalkan ketika saya menggunakan AWS. Nah, nanti di AWS atau Amazon Web Service di sini dia akan memberikan infrastruktur yang ada di situ. Nah, misalkan dibikinkan virtual mesinnya, kemudian PowerPoint, diberikan operating sistemnya, database-nya, baru nanti dijalankan. Itu mengenai cloud computing. Jadi pengguna ini tidak perlu mengetahui infrastruktur pendukung yang ada di dalam cloud. Namun cukup tahu, oh saya bisa menggunakan layanan ini. Nah, di dalam komputasi awan atau cloud computing itu nanti ada pengkategorian. Ada 3 kategori. Yang pertama kita mengenal ada software as a service. Kemudian yang kedua ada platform as a service. Dan yang terakhir itu ada infrastruktur as a service. Ini adalah mengenai cloud computing. Nah, perbandingannya apa? Ini kalau kita lihat tradisional IT. Jadi ketika IT ini dikerjakan secara tradisional, maksudnya apa? Maksudnya adalah ya kita membangun aplikasi, saya sediakan server sendiri, saya sediakan ruangan sendiri, sumber daya sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini you manage, kita yang memanage semuanya dari application sampai networkingnya. Berbeda nanti ketika kita menggunakan cloud computing. Cloud computing misalnya menggunakan IaaS, infrastruktur as a service. Nah, di sini kita lihat apa yang perlu kita create, yang kita manage dari aplikasi, data, sampai middleware-nya, sebagian OS itu yang memanage kita. Tetapi infrastrukturnya dari networking sampai virtualization di sini untuk virtualisasi mesinnya, mesin virtualnya itu disediakan oleh operator atau vendor. Kita nggak mikir. Jadi listrik padam itu sudah urusan dari operator, bukan urusan kita. Jadi bagaimana operator menyediakan layanan listrik yang 247, 24 jam 7 hari di situ. Kemudian berikutnya ada di sini PaaS di sini. Kalau kita lihat di sini platform as a service. Jadi di sini vendor itu sudah dari infrastruktur sampai dengan platformnya. Kita mau menggunakan Linux, Windows, iOS maupun yang lainnya disiapkan. Kita hanya memanage application sama data. Kemudian yang terakhir ada software as a service. Jadi di sini ya semuanya sudah disediakan. Sediakan di sini oleh vendor maupun operator. Kita tinggal memakai. Nah, ini adalah perbandingannya yang lainnya. Jadi kita lihat software as a service di situ ya ada email. Kita kan nggak perlu lihat email kan? Emailnya sudah dibikin, kita tinggal pakai. Kemudian ada CRM, kemudian ada aplikasi untuk kolaborasi di sana, e-groupware, kemudian ada ERP. Ya tinggal consume, tinggal pakai. Kemudian platform. Nah, platform ya kita tinggal build aplikasinya. Kemudian ada infrastruktur. Nah, infrastrukturnya sudah ada, kita tinggal memigrasi apa yang sudah kita bikin, kita taruh di infrastruktur yang ada. Nah, ini contoh aplikasi framework dan hardware untuk software as a service, platform as a service, sama infrastruktur as a service. Contoh kalau software as a service kita kenal ada Google Apps, kemudian ada Salesforce, ada Soho di situ. Nah, ini juga mulai terkenal nih Soho sekarang ketika pandemi mulai banyak digunakan. Kemudian platform, nah ada Google Apps Engine, kemudian ini ada Post.com, Windows Azure. Nah, kemudian infrastruktur ada Amazon, ada Joynet, ada Rackspace Cloud. Dan banyak untuk hardware. Ini contoh-contohnya. Kemudian kalau sudah ada cloud,
Lalu apa? Jadi kita bisa lihat seperti itu juga pada set sebelumnya, tanpa menggunakan cloud kita sebenarnya bisa, namun di situ kita harus mengatur aplikasi sendiri, server kita sendiri, dan semuanya kita atur sendiri. Tentunya di situ nanti kalau kita atur sendiri, ya istilahnya itu berarti kita harus meng-hire orang yang harus bertanggung jawab terhadap komponen-komponen yang ada. Berbeda dengan cloud, kita tinggal sewa, infrastruktur sudah disiapkan, orang sudah disiapkan mereka, sehingga kita tidak perlu meng-hire orang sendiri. Nah, dengan teknologi cloud, nah ini jadi kita bisa memulai bisnis online dengan modal minim ya, terutama yang gratis. Nggak punya email sudah disediakan oleh Gmail, nggak punya media sosial sudah disediakan oleh Facebook dan sebagainya. Ini adalah dampak dari penggunaan cloud computing. Kemudian bagaimana internet trends di sini? Jadi kita bisa mengenal ada Internet of Things. Jadi bagaimana Internet of Things itu menghubungkan perangkat-perangkat yang sehari-hari yang ada bisa kita hubungkan dengan internet. Kemudian kita bisa monitor di situ. Kemudian ada wearable device. Nah, wearable device di sini itu adalah peralatan yang digunakan oleh manusia, seperti ketika manusia menggunakan peralatan yang menempel di tubuh mereka, kacamata, baju, headset, jam tangan, dan sebagainya. Kemudian teknologi augmented reality ini juga menjadi tren. Bagaimana kita bisa menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya. Ya, maksudnya apa? Jadi kita bisa membangun objek 3 dimensi secara virtual, kemudian bisa kita gabungkan dengan kondisi di lingkungan nyata sehingga objek 3 dimensinya bisa muncul. Munculnya di mana ya? Muncul di monitor di situ. Kemudian big data, machine learning, algorithms di situ. Jadi bagaimana kita bisa mempelajari makna yang ada melalui data yang sudah dikumpulkan. Kemudian ada mHealth technology, kemudian ada e-learning. Ini adalah tren. Nah, contoh Internet of Things. Jadi bagaimana peralatan-peralatan yang ada ini bisa terhubung dengan internet, entah itu vehicle, kendaraan, aset, orang, binatang, atau di agriculture, di sisi pertanian itu nanti, atau untuk energi konsumsi, kemudian dari sisi security, keamanan, bangunan. Nah, ini bisa semua terhubung dengan internet. Sampai nanti tingkah laku manusia itu bisa kita analisis. Wearable devices tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi perangkat-perangkat yang bisa kita gunakan seperti ketika kita menggunakan perangkat yang menempel pada tubuh kita. Augmented reality, nah ini gambarnya. Jadi ini meja kursinya ini virtual, tetapi ruangannya ini nyata. Ketika digabungkan di dalam sebuah aplikasi, di ruangan ini tidak ada kursi, namun di sini bisa muncul kursi. Ini augmented reality. Nah, ini big data, machine learning tadi, bagaimana kita bisa mengolah data-data yang cukup banyak di sini, kemudian kita olah, kemudian kita bisa sampaikan nanti kira-kira mau seperti apa gitu kan. Ini teknologi kesehatan, jadi kita bisa lihat adik-adik di dalam teknologi kesehatan di sini bagaimana penggunaan internet, IoT itu membantu sekali. Kemudian ada e-learning. Nah, ini. Jadi ini adalah teknologi dan tren dari internet.